ya, sandwich. Ya, kalau kata sandwich ini berarti roti lapis ya. Jadi Anda membayangkan kalau Anda beli burger itu termasuk sandwich ya. Anda beli burger itu juga termasuk sandwich. Oke? Jadi Anda lihat, perhatikan kalau ada burger di sini bagian atas, di sini bagian bawah, mungkin di sini isinya ada keju, ya, ada sayur, ya, mungkin ada mentimun dan daging-dagingnya. Nah, ini yang dikatakan sandwich ya, teorema. Tujuan utamanya apa? Ya, Anda tahu pengarangnya ini cukup lumayan keren. Dia mengasihkan nama judulnya sandwich teorema ya. Dia mengasihkan sandwich teorema. Artinya begini, tujuan sandwich teorema ini tujuannya untuk menyelesaikan limit tertentu ya, untuk menyelesaikan suatu limit ya. Anda kan tahu kan basicnya daripada limit. Oh, limit sin X per X itu kenapa kok bisa 1? Nah, itu Anda perlu tahu. Kenapa limit sin X per X itu 1? Kenapa limit tangen X per X itu 1? Selama ini kalau kita belajar, oh ya sudah, limit sin X per X itu ya 1 gitu ya. Tangen X per X ya 1. X per sin X juga 1. Nah, kepengen tahu dapat dari mana itu Anda harus belajar mengenai teorema sandwich ya. Oke. Nah, di sini bisa Kipin katakan, ya, Kipin bisa katakan kalau Kipin punya di sini kue burger ya, ada kue burger, Kipin bisa katakan ini adalah fx, benar ya? Ini bisa dikatakan fx, terus ini bisa dikatakan gx, berarti ini bisa dikatakan hx. Logiknya seperti itu ya. Logiknya seperti itu, sandwich teorema. Nah, teorema sandwich ini tujuannya ya digunakan untuk menghitung fungsi limit di mana fungsi tersebut, ulang lagi ya, untuk menghitung suatu limit di mana fungsi tersebut diapit oleh dua buah. Jadi makanya ada yang dibilang ada yang mengatakan teorema apit boleh dikatakan teorema apit juga boleh. Teorema apit ya, ada yang bilang teorema apit ya, karena teorema apit adalah diapit oleh bagian bawah sama atas ya. Fx ini mau dibolak-balik terserah, pokoknya yang diapit adalah gx. Logiknya seperti itu ya, logiknya seperti itu. Nah, kalau digambar secara sistematis, seperti ini ya. Kalau Kipin punya di sini adalah x sama dengan a. Ya, Kipin kasih di sini ada x sama dengan a. Kipin kasih logiknya begitu, betul ya? Nah, kalau aku punya di sini adalah function, Kipin kasih terserah ya. Oh, di x sama dengan a. Terus Kipin punya di sini Kipin kasih namanya fx. Terus di sini ada Kipin kasih terserah mungkin ya. Di sini Kipin kasih namanya gx ya. Terus di sini Kipin kasih namanya adalah hx ya. Anda perhatikan untuk mencari limit teorema di x sama dengan a, daripada fx ya, sesuai ya, artinya sama-sama L ya. Berarti yang pada waktu di awal limit function, Kipin sebelum menjelaskan limit x mendekati 5, 6, Kipin sudah menjelaskan apa yang dikatakan limit x mendekati 2 min 2 plus. Nah, itu bahasanya Anda harus menguasai. Setelah Anda menguasai, baru kita perdalamkan apa yang dikatakan teorema sandwich ya. Berarti teorema sandwich itu punya formula. Dia bilang teoremanya tadi mengatakan untuk menghitung limit di mana function tersebut diapit oleh dua buah function. Artinya begini, kalau Kipin tulis limit x mendekati a fx ya, di sini limit x mendekati a gx, oke. Di sini Kipin tulis limit x mendekati a hx, artinya begini, limit x mendekati a gx ini diapit oleh dua function. Nah ya, ini teorema, ini teoremanya, basicnya di sini ya. Jadi kita ngitung adalah basicnya seperti ini. Untuk menghitung limit x mendekati a, selama Anda ambil, oh limit x mendekati 2x kuadrat plus 5, tinggal langsung masukkan, ya kan? Tinggal masukkan.
terus limit X mendekati 2 tapi X kuadrat min 4 X min 2, oh nggak bisa. Anda harus faktorkan dulu basicnya, intinya tidak boleh 0 per 0 gitu kan. Nah, bahasa seperti itu berasal dari mana? Dari sini ya. Nah, jadi teorema sandwich ini adalah cuma menjelaskan adalah khusus salah satu function ya, salah satu function yang tidak bisa dikerjakan dengan secara aljabar biasa, harus memakai teorema ini. Nah, teorema ini Kipin jelaskan untuk menemukan limit X mendekati 0 sin X per X itu nilainya 1. Limit X mendekati 0 X per sin X ini juga sama dengan 1, betul kan? Ya, lah ini loh. Terus ada lagi limit X mendekati 0 tangen X per X itu juga 1. Limit X mendekati 0, di sini X per tangen X juga sama dengan 1. Nah, ini dari mana? Ya kan? Dari mana? Pada waktu Kipin menjelaskan mengenai limit, pada waktu menjelaskan limit kan, kalau levelnya hexagon, otomatis Anda harus menguasai limit X. Pokoknya intinya ya, limit X mendekati 0 sin X per X itu 1, X per sin X 1, sin 2X per X itu 2 per 1, gitu kan, logikanya gitu. Nah, cuma sekarang Kipin mau menjelaskan ini dapat dari mana teorema ini. Nah, ini perlu Anda paham ya, Anda paham. Kipin kasih ya cara penulisannya. Kipin di sini Kipin tidak panjang lebar ya, karena di sini adalah Kipin hanya untuk membuktikan bagaimana teorema sandwich ini bisa menemukan formula limit trigonometri X mendekati 0 sin X per X. Nah, asal mulanya dapat dari mana ya? Asal mulanya dari mana? Kipin kasih di sini. Kalau aku punya Cartesius di sini ya, aku punya Cartesius, aku punya sumbu Y, aku punya X aksis. Kalau Kipin punya lingkaran, lingkaran ini nggak tahu wis jari-jari ini piro, tak kasih R. Mau jari-jarinya 4 boleh, jari-jarinya 5 boleh, wis pokoknya Kipin kasih jari-jari R. Setuju? Kipin kasih jari-jari R. Kipin tetap berbasis ya, Kipin tetap mengerjakan soal ini berbasis ke level ini. Karena ini adalah namanya teorema sandwich ya, sandwichnya seperti ini ya. Jadi teorema sandwichnya seperti ini. Jadi Kipin beracuan kepada teorema ini ya. Nah, ilmu ini dipakai gimana? Kipin kasih contoh. Di sini Kipin kasih contoh. Aku punya circle di mana circle-nya X kuadrat, gak penting, persamaan gak penting. Kalau Kipin kasih di sini adalah gambar begini. Lah, ya, Anda perhatikan di sini. Kalau Kipin kasih gambar begini, ini Anda lihat kalau Kipin tarik gini, Kipin kasih titik A, ini Kipin kasih titik B, di sini titik E, Kipin tarik. Nah, kurang cantik. Nah, ini. Oke, sebentar. Kipin gambar ulang ya. Lah, gini ya. Kipin tarik gini. Nah, ya. Anda perhatikan di sini, ini ada berapa gambar? Oh, ada 2. Ada namanya luas juring, ada namanya luas segitiga ya, ada luas juring, ada luas segitiga. Betul ya? Kalau Anda perhatikan Kipin tulis, kalau ini Kipin kasih namanya theta. Kalau ini ke sini R, berarti ini ke sini R, ini ke sini R. Setuju ya? Setuju. Terus gimana lagi Kipin? Kipin misalnya ini tak kasih arsiran. Sebentar, Kipin izin. Kipin kasih arsiran ya. Kipin kasih arsiran begini. Nah, oke ya. Ini ya. Kipin kasih arsiran begini supaya kelihatan ya. Ini namanya tembereng. Penting nggak? Oh, nggak penting sebenarnya. Kipin tarik terus semuanya. Nah ya. Ini namanya luas juring. Betul ya? Ini namanya luas juring. Betul? Boleh enggak Kipin mengatakan demikian? Boleh enggak Kipin mengatakan luas segitiga OAB ya, luas segitiga OAB itu adalah lebih kecil dari luas juring OAB. Betul nggak? Anda perhatikan, luas juring segitiga OAB lebih kecil dari luas juring OAB. Betul nggak? Oh betul Kipin. Luasnya segitiga ini lebih kecil daripada luas
segitiga OAB lebih kecil dari luas juring OAB. Betul nggak? Oh betul Kipin. Luasnya segitiga ini lebih kecil daripada luas juring. Nggak ngerti Kipin. Nah ini loh, Kipin gambar ini. Nah ini ada OAB ya. Terus ada luas juring. Luas juringnya begini luas juringnya begini. Nah gini. Nah ya, ini O, ini A, ini B ya. Otomatis luas ini lebih besar daripada yang ini. Betul ya? Berarti Kipin tulis betul ya. Nah, tetapi ini belum menunjukkan teorema sandwich. Belum. Karena teorema sandwich itu mengatakan suatu function atau functionnya itu berupa luas kah atau berupa volume kah, ya nggak ngerti. Pokoknya sebuah function yang mengapit sebuah function yang diapit oleh dua buah function. Sebuah function diapit oleh dua buah function ya. Jadi berarti totalnya logiknya ada 3 function. Logiknya ada 3. 1, 2, 3 ya. Jadi ini diapit oleh 2. Nah, kalau aku gambar seperti ini baru baru 2 function. Luas ini lebih besar daripada ini. Belum mengatakan teorema sandwich. Supaya terciptanya teorema sandwich sesuai, berarti Kipin tulis begini ya, Kipin tarik. Kalau ini tak tarik di sini, nah ya Kipin tarik gini, ini tak teruskan, betul tak teruskan. Ini ketemu adalah, Kipin tarik ini titik C, betul ya. Kalau Kipin tarik ini ketemu titik C, maka Kipin bisa mengatakan luas segitiga OAB lebih kecil dari luas juring OAB, dan luas juring OAB ini lebih kecil dari luas segitiga O. Tak kasih di sini keliru Kipin kasih supaya enak. Sebentar. Kalau Kipin kasih gini nanti ribet nanti. Kipin tarik gini. Nah, Kipin tarik gini. Supaya enak ya, supaya enggak bingung. Kipin tarik gini. Ya. Kipin tarik gini aja supaya gambarnya enak. Ya. Ini O supaya aku gak banyak titik. Tak tarik gini. Ya. Betul ya. Jadi kurang lebih sama lah ya. Ini ditarik garis gini. Nah, ini B, ini A. Oke, setuju ya? Oh, sama lah kurang lebih ya. Berarti Kipin bisa mengatakan gini. Sebentar, Kipin tarik supaya kasih gini, supaya cantik ya. Ada warnanya gitu ya, berwarna-warna begitu ya. Nah, berarti Kipin bisa mengatakan luas segitiga OAB lebih kecil daripada luas juring OAB, lebih kecil daripada luas segitiga OBC. Betul ya? Luas segitiga OBC. Nah ini loh, namanya teorema sandwich, sudah selesai ya. Nah terus emang kalau aku menemukan formula ini tujuannya untuk apa Kipin? Tujuannya untuk membuktikan. Kipin mau membuktikan ini ya. Dengan apa? Dengan konsep ini kita coba. Sebenarnya Anda bilang, ngapain sah kita buktikan sudahlah. Kita langsung pakai sin X per X1 beres, X per sin X beres. Jadi kalau kita selama ini mengerjakan limit, ada limit X mendekati 0, di sini adalah sin 2X per 3X, Anda jawab kan langsung 2 per 3. Nggak ambil pusing kan, kita punya teorema. Nah sekarang jadi permasalahan, dapat dari mana? Kalau kepingin tahu matematika murni ya, ada bilang, Kipin ngerjakan ini gampang, gak usah pakai gini-gini. Nah sekarang kalau aku dapat di sini limit X mendekati 0, di sini X kuadrat sin 1/X, bisa kamu memakai konsep? No, impossible kalau bisa memakai konsep, nggak bisa ya. Kalau ini 1/X, kalau aku di sini limit X mendekati infinite, X kuadrat sin 1/X mungkin bisa dikerjakan ya. Tetapi kalau ini X mendekati 0, impossible you bisa mengejar. Coba you masuk 0, 1 per 0 tak hingga. Terus ini 0, gak mungkin. Limit itu kan gak boleh 0 per 0. Ya gak boleh 0 per tak hingga. Setuju ya? Nah jadi ceritanya harus memakai bantuan daripada teorema sandwich. Ya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ini kita mau membuktikan betul ya, luas segitiga daripada OAB lebih kecil daripada luas segitiga OAB lebih kecil daripada luas siku-siku dari OBC. Oke, untuk mempelajari luas segitiga OAB, kamu tahu luas segitiga OAB adalah secara trigonometris setengah kali A kali B sin theta. Berarti Kipin tulis setengah. Kipin tulis ya, setengah dikalikan OB ya, setengah kali OB
dikalikan OA, betul? OB OA. Kalau mau langsung boleh ya, setengah kali R like Swan ya, like Swan. Tapi ndaklah kita supaya terciptanya record, kita kerjakan baik pelan-pelan. Setengah kali OB kali OA, betul? Kali sin theta. Kita kerjakan pelan-pelan supaya untuk terciptanya record. Jadi Anda yang di matematika lanjut, Anda bisa menguasai di sini. Lebih kecil dan luas segitiga, luas juring. Wah, Anda lek luas juring, masa gak ngerti? Lek luas juring kan alfa per 360 dikali pi r square, gitu kan? Tetapi usahakan ini semua dalam radian ya, dalam radian bukan dalam degree. Kalau supaya dalam rad berarti 360 ini tak ganti 2 pi. Betul ya? Berarti Kipin tulis di sini adalah alfanya adalah theta. Berarti theta per 2 pi dikali 0 pi r kuadrat. Nah, kalau Anda belajar di Cambridge atau belajar di IB ya, kalau di nasional selalu luas alfa per 360 pi r kuadrat. Nah, tapi kalau di Cambridge, di IB, luas lingkaran mereka rata-rata ngomong adalah setengah theta r kuadrat. Nah, jadi kalau orang yang nasional ngomong setengah theta r kuadrat, itu rumus apa? Nah, itu sebenarnya basicnya dari sini ya. Jadi ini cuma konversi satuan. Jadi yang bagi yang nasional Indonesia ya juga harus belajar mengenai Cambridge, jangan mau kalah gitu ya. Berarti theta per 2 pi kali pi r square. Nah, lebih kecil dari luas segitiga OBC itu adalah rectangle ya. Di sini O, ini B, ini C, betul? Berarti Kipin bisa ngomong ini adalah theta, tetap ya konsepnya. Luasnya apa? Oh, ini sudah rectangle ya. Berarti setengah kali alas OB, betul? Kali tingginya BC. Kipin tulis begini dulu. Oke. Sama-sama setengah. Oh, ini pi-nya coret. Nah, sama-sama ada setengah. Langsung boleh ya. Setengah coret. Kipin tulis satu persatu. OB, OA, sin theta. Oke, Kipin coba pelan-pelan. Berarti theta R kuadrat lebih kecil OB BC. Nah, baru Kipin rubah sekarang ya. Kalau mau rubah dari tadi awal bisa, cuma Kipin mau supaya recordnya enak gitu ya. OB itu pada B jari-jari. Kipin pakai R besar aja ya, R besar supaya enak ya. R besar. Jari-jari ini R, OA-nya juga R, ini sin theta, betul? Berarti Kipin tulis ini theta, ini R kuadrat. OB ini juga sama dengan R, betul ya? Nah, sama-sama R. Terus gimana Kipin? Ya sudah, dikalikan BC. Kamu lihat R-nya kan sama. Kipin coret R-nya 1, 2, 3. Kipin tulis lagi R sin theta. Di sini adalah theta, di sini adalah BC. Loh, gimana tuh? Nah, kita perhatikan ya. Oh, Anda perhatikan secara geometrik. Ya, secara trigonometri Kipin hapus di sini ya. Kipin hapus di sini. Secara trigonometri Anda lihat di sini. Aku kalau mau nyari BC kan bisa pakai tangan theta, betul ya? Tangan theta sama dengan depan per samping ya. Depan per samping. Kalau depannya itu adalah BC ya, OB-nya adalah R, betul ya? Berarti aku bisa mengatakan BC-nya sama dengan R tangan theta, betul ya? Berarti mau nyari tangan theta, aku bisa bilang BC per R. Berarti logiknya BC sama dengan R tangan theta. Setuju ya? Nah, dari sini BC-nya Kipin nggak hapus ya, langsung aja hapus. BC-nya tak ganti R tangan theta. Oke. Terus gimana Kipin? Cara menemukannya di sini ya. Oh, ini kok kayaknya ono yang kurang ini. Ini R. Oh, ini masih ada R dong ya. Makanya Kipin bingung loh, kok R-nya ini hilang. Dicoret R, berarti ini tinggal 1. Setuju ya? Nah, habis gitu R-nya Kipin coret 1, 2, 3. Lah tadi kalau nggak ada, caranya gimana ya? Oke ya. Habis gitu jawabannya adalah sin theta. Di sini adalah theta, di sini adalah tangan theta. Tangan theta Kipin ganti langsung sin theta cos theta. Setuju? Setuju ya? Sin theta cos theta. Nah, kalau function ini Kipin bagi menjadi sin theta, betul ya? Kalau function
function ini Kipin bagi menjadi sin theta, betul ya? Kalau function ini, equation ini Kipin bagi sin theta, berarti sin theta bagi sin theta itu 1, betul? Theta dibagi sin theta berarti ya theta sin theta, betul? Terus Kipin tulis sin theta per cos theta dibagi ini berarti sin theta-nya hilang, berarti tinggal seper cos theta. Setuju? Nah, Kipin tarik ya kembali ke atas, Kipin kembali tarik ke atas. Ini sudah gambarnya ada penting ya, gambarnya ada penting. Kipin tarik ke atas, berarti Kipin tulis 1, Kipin tulis ya theta per sin theta. Di sini Kipin tulis 1 per cos theta. Nah, sudah kelihatan sudah kelihatan logiknya ya, sudah kelihatan logik. Jadi artinya kita ngomong bahwa theta sin theta itu diantara 1 dengan seper cos, betul ya? Nah, boleh kalau Kipin tulis di sini 1, di sini Kipin kasih sama dengan theta per sin theta, di sini Kipin kasih sama dengan seper cos theta, terus Anda bilang, loh kok bisa kasih sama dengan ya, kok bisa? Secara logik di sini teorema sandwich mengatakan bahwa limit yang bagian tengah function ini di antara ini dan ini diapit ya. Kalau diapit berarti kata X mendekati A itu belum tentu sama dengan A. Ya. Itu bukan menghitung sesuatu yang tentu, tapi yang mendekati. Kalau yang mendekati bisa dikatakan sama dengan. Maka teorema ini Kipin ganti sama dengan. Oke, nah kalau Anda lihat gini, terus kalau Kipin kasih di sini adalah limit X mendekati 0, 1. Kalau dikasih limit, berarti di sini juga Kipin kasih limit X mendekati 0, theta sin theta, betul? Berarti Kipin juga di sini kasih limit X mendekati 0, 1 per cos theta. Setuju ya? Nah, jadi kalau sebelah kiri Kipin kasih limit, semua dikasihkan limit semua. Nah, dari sini Anda perhatikan bahwa limit X mendekati 0 konstanta, itu nilainya itu sendiri. Betul ya? Limit X mendekati 41, dia jawaban itu sendiri. X mendekati 0, 1 konstanta, berarti jawabannya 1. Maka Kipin mengatakan limit X mendekati 0. Theta sin theta di sini juga. Kenapa kok di sini 1? Cos 0, nolnya tetanya dimasukkan 0, cos 0 itu berapa? Cos 0 Kipin tulis jadi cos, Kipin tulis jadi seper cos 0 ya. Nah, seper cos 0 maka Kipin hapus di sini. Seper cos 0 berarti bisa dikatakan juga bernilai 1. Oke ya. Berarti Kipin tulis theta per sin theta di sini sama dengan 1. Berarti kesimpulannya adalah limit X mendekati 0 theta per sin theta, tidak ada masalah ya, mau X mau itu terserah, theta per sin theta itu nilai 1. Betul ya? Jadi ini dapat dari mana? Ya berasal dari limit ini sama dengan 1, pendekatan 1 lah. Terus Kipin bagaimana ketemu sin X per Y? Coba kalau ini Anda perhatikan di sini, kalau umpama di sini theta per sin tetanya sama dengan 1, kalau kita balik sin theta per theta ini 1 per 1 ya berarti sama dengan 1 ya. Kalau ini dibalik ya ini juga dibalik gitu ya logikanya ya, identitasnya. Berarti Kipin bisa mengatakan theta per sin theta 1, maka sin theta per theta juga 1. Setuju ya? Nah ini ketemu, teorema ini ketemu. Terus Anda tanya, loh kenapa kok tangan X juga 1? Sama, bahasanya dari sini. Misal tadi di sini Kipin hapus ya, Kipin hapus. Kalau tadi soalnya tadi posisi di sini ya, posisi di sini adalah sin theta ya. Posisi di sini adalah sin theta, di sini adalah theta, di sini adalah tangan theta, betul ya. Kalau ini Kipin bagi tangan theta, nah kalau Kipin bagi ini tangan theta, maka di sini menjadi sin theta per tangan theta ya. Di sini menjadi theta per tangan theta. Di sini menjadi 1.
tangan theta per tangan theta 1, ya kan? Sin theta per tangan theta ini kalau Anda kerjakan berarti sama dengan di sini ada sin per cos, berarti sama dengan cos theta. Betul ya? Jadi sin theta dibagi tangan theta ini kan sin theta per cos theta. Berarti tinggal dicoret cos theta ini naik. Berarti ini jadi cos theta. Di sini adalah theta per tangan theta. Di sini 1. Betul ya? Nah, kalau sudah ketemu ini, Kipin kembalikan lagi di atas. Kipin kembalikan lagi di atas ya. Berarti Kipin bisa menulis tadi kalau cos theta tadi ya, Kipin lanjut ya. Kalau cos theta di sini di sini adalah theta per tangan theta ya. Di sini 1 ya. Kalau umpama Kipin kiri dikasihkan limit X mendekati 0 cos theta, pendekatan lebih kecil sama dengan di sini juga Kipin kasih limit X mendekati 0 theta per tangan theta, di sini lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0, 1. Berapa ini? Ya isi X masuk 0, 0. Ya cos 0 toh, cos 0. Oke. Di sini Kipin tulis limit X mendekati 0 theta per tangan theta, di sini adalah ya 1. Cos 0 berapa? 1. Betul? Berarti Kipin bisa mengatakan bahwa limit terbukti kalau limit X mendekati 0, X mendekati 0 theta per tangan theta itu bernilai 1. Terbukti ya? Jadi untuk mencari limit X mendekati 0 tangan theta per theta terbukti sama dengan 1. Inilah salah satu daripada fungsi sandwich ya. Jadi teorema sandwich. Terus Anda Kipin ajari kembali lagi di sini ya. Kipin kayak apa sih ini tujuan utama? Tadi tujuannya ya ini untuk membuktikan bahwa limit daripada trigonometri sin X per X itu 1 dan sebaliknya ya. Nah, Kipin kasih contoh di sini ada tulis ya. Kipin kasih contoh satu teorema sandwich ini. Nanti sebenarnya teorema sandwich ini juga bisa kerjasama bagaimana cara penyelesaiannya dengan Taylor. Itu biasanya harus memakai turunan yang sampai deret yang pangkat suku yang ketiga, mungkin suku yang keempat, kita tidak tahu ya. Itu Anda nanti diajari ya. Kipin kasih contoh. Kalau aku punya di sini contoh 1, aku punya di sini limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0 X kuadrat sin seper X. Betul? Limit X mendekati 0 X kuadrat sin seper X. Anda perhatikan caranya ya ngejak no sin seper X ya, harusnya adalah sin X ya. Caranya gini. Nah, ini Anda bisa tulis di sini. Kipin kasih nilainya berapa ya. Anda lihat di sini kita punya teorema sandwich mengatakan gini. Kalau trigonometri ya, nilai trigonometri mempunyai nilai trigonometri daripada sinus, cosinus sama tangent, masing-masing mempunyai kata namanya nilai maksimum dan nilai minimum ya. Yang minimumnya berapa, maksimum berapa. Nanti Anda belajar kalau tangent itu bagaimana, range-nya bagaimana. Range itu menyatakan nilai maksimum, nilai minimum ya, dia bisa sampai mana, ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan kalau di sinus, grafik sinus, maksimumnya itu adalah 1, minimumnya adalah min 1. Betul? Tapi kalau kita belajar mengenai cosinus, maksimumnya 1, minimumnya juga min 1. Nah, berarti Kipin bisa mengatakan, kalau tangan bagaimana? Nah, Anda coba tarik. Kalau tangan itu bagaimana ya? Nilai range-nya Anda lihat kira-kira punya enggak nilai maksimum kalau tangent? Ya, Anda perhatikan. Punya enggak kalau tangent? Ya, logika nih. Kalau dilihat kalau tangent itu infinite ya, infinite plus infinite sampai negatif infinite. Betul ya? Nah, sekarang kita kerjakan ini. Nilai sin seper X ini mempunyai nilai minimumnya min 1, maksimumnya 1. Oh, berarti function ini diapit ini dan ini. Inilah namanya teorema sandwich. Ya, diapit. Anda kenapa kok bisa Kipin punya pemikiran
yang dikerjakan ini bukan ini. Oh, ini teori markup. Jadi Anda perlu anak kenapa kok bisa Kipin punya pemikiran yang dikerjakan ini bukan ini. Oh, ini teori markup. Jadi Anda perlu cermat. Oh, ini loh sandwich. Terus gimana cara penyelesaiannya? Gampang kita lihat ya. Kalau semuanya tak kalikan X kuadrat ya, tak kalikan X kuadrat berarti ini jadi X kuadrat, ini jadi X kuadrat, ini seper X, ini tak kalikan X kuadrat, betul ya? Min 1 kali X kuadrat ini, 1 kali X kuadrat ini. Sebentar, Kipin izin dari TikTok sebentar ya. Sebentar, Kipin izin ya. Oke. Ya. Jadi kalau Kipin tulis di sini, kalau ini tak kasihkan X kuadrat, ini kali X kuadrat, ini X kuadrat dong. Ya. Nah, kalau sebelah kiri Kipin kasih limit X mendekati 0 min X kuadrat. Di sini Kipin kasih limit X mendekati 0 X kuadrat sin seper X. Di sini Kipin kasih limit X mendekati 0 X kuadrat. Anda perhatikan. Oh, ini tak masuk 0. Kira, kan enggak masalah kan? 0 kuadrat ya sudah, 0 kuadrat ya jawaban. Tak tulis min 0 kuadrat, tak tulis saja ya. Limit X mendekati 0 X kuadrat sin seper X. Di sini Kipin kasih berarti ya 0 kuadrat. Berapa ini jawab? Oh, berarti Kipin bisa mengatakan limit X mendekati 0 X kuadrat sin seper X itu sama dengan 0. Berarti ini jawabannya 0. Ya, jadi cara jawabnya itu nalarnya seperti ini. Nah, ini salah satu teorema daripada sandwich ya. Jadi salah satu teorema dari sandwich. Kipin kasih lagi satu ya, coba contoh yang kedua. Kipin kasih contoh yang kedua ya. Kipin nggak geser ya, Kipin nggak geser ya. Contoh yang kedua, sekarang Kipin tidak terlalu lama ya. Kipin tidak terlalu lama. Nomor 2, aku kalau punya di sini adalah limit X mendekati 0 sin 2X per 3X. Anda pasti ngomong, oh ya 2/3. Selesai. Kalau saya bikin, langsung aja 2/3. Kipin pakai tips, gak perlu. Nggak perlu aku bilang, nggak perlu aku ya. Tapi kalau Kipin tulis yang ketiga, kalau aku nulis limit X mendekati tak hingga, di sini adalah X, ini adalah sin seper X. Ya, berapa? Terus Anda bilang, ya pakai teorema sandwich Kipin. Oh bisa. Mau pakai sandwich juga oke. Ya tapi kalau Kipin ngomong gini, teorema Kipin mengatakan gini, limit trigonometri kuncinya itu harus X mendekati 0. Ya, kenapa Kipin? Ya, itu basic. Harus X mendekati 0. Itu basic sekali. Bukan X mendekati infinity, bukan. Ya, jadi aku bisa mengatakan, tapi tergantung dari formula, tergantung dari konsepnya ya. Gini, Kipin bilang, di sini Kipin karena ini infinite, maka didukung dengan function daripada sin ada seper. Berarti Kipin bisa mengatakan seper X ini tak misalkan M. Ya, seper X ini tak misalkan M. Kalau X-nya tak masukkan infinite, berarti nanti M-nya ketemu 0. Berarti function ini bisa Kipin ubah menjadi limit M mendekati 0. Betul? Setiap X tak ganti seper M, sin seper X ini diganti sin M. Maka Kipin bisa nulis di sini limit M mendekati 0, di sini sin M per M, ya nilainya 1. Ya. Terus Anda tanya, loh Kipin tujuannya Kipin kasih ini untuk apa? Kipin mau kasih ini berlanjut. Kalau ini tanpa sandwich langsung cus. Kalau ini ya Anda bisa tahu, wah gini ya. Yang keempat, kalau Kipin punya di sini nomor 4, limit X mendekati infinite, di sini adalah sin X per X. Nah, coba Anda pikir, berapa ini sin X per X? Anda mikir, waduh, tak masuk no infinite, tak masuk no infinite, infinite per infinite, nggak bisa, no, nggak bisa. Terus gimana ini Kipin? Terus Anda mikir, terus gimana? Ya, terus Anda bilang, oh teorema daripada trigonometri ini basicnya ini harus 0.
Nah, kalau umpama ini tak rubah 0, berarti aku nulis di sini 1/X sama dengan M. Dengan kasus seperti nomor 3, X-nya dimasukkan tak hingga di sini M. Berarti nanti M-nya ketemu 0, 1/infinite berarti 0. Berarti Kipin bisa tulis di sini ada limit M mendekati 0. Betul ya? Logiknya begini. Berarti X ini Kipin ganti lagi di sini adalah berarti X ini boleh Kipin ganti adalah 1/M. Berarti sin 1/M ya, sin 1/M per di sini X-nya ini 1/M. Kalau Kipin tarik ke atas nanti ketemunya begini. Ya, muterai. Ya kan? Ya, nah, Anda perhatikan basic seperti ini, kasusnya seperti ini. Benar ya? Ya, benar ya kasusnya. Nah, cuma yang jadi permasalahan begini Kipin. Aku nggak perlu rubah ini. Kenapa nggak perlu rubah? Aku ngerubah ini permisalan kalau dia ada salah satu seperti itu basic. Basic sekali. Nah, terus caranya ini aku kerjano gimana Kipin? Oh ya, Anda tahu kalau sin X mempunyai nilai minimum adalah -1, nilai maksimumnya adalah 1. Betul? Oh, itu tak kasih misal gini kan boleh. Kipin mau menjadikan teorema sandwich ya, mau menjadikan teorema sandwich. Nah, terus Kipin tulis ini kalau umpama di sini tak bagi X. Kalau ini tak bagi X berarti 1/X. Kalau ini tak bagi X berarti sin X per X. Oh, enak toh? Terus di sini Kipin tulis 1/X. Lah. Oke. Terus Kipin tulis di sini. Kalau misal ini tak kasih limit X mendekati infinite min 1/X. Di sini tak kasih limit X mendekati infinite sin X per X. Berarti kalau di sini tak kasih 0 limit X mendekati infinite seperti kalau dikasih limit semua, dibagi X semua. Berarti Anda perhatikan 1/infinite berapa? Ya 0. Betul kan? 1/infinite berapa? Ya 0. Betul kan? Betul kan? Berarti Kipin bisa mengatakan 1/X ya juga jawabannya 0. Maka Kipin bisa mengatakan limit X mendekati infinite sin X per X itu nilainya adalah 0. Bukan infinite per infinite. Kalau you nulis infinite per infinite kan nggak boleh, error, not available. Nggak boleh Anda tulis gini. Ini kan not available. Nah ya, jadi caranya gini, pendekatan dengan sandwich. Ini contoh nomor 3 untuk supaya Anda bisa membanding antara nomor 4, nomor 3, nomor 2 gampang, nomor 3 begini, nomor 4 supaya untuk membanding. Ya. Kipin kasih contoh yang nomor 5 ya, Kipin kasih contoh yang nomor 5 ya. Sebentar lagi rungkat Kipin ya, Kipin tidak panjang. Nah, Kipin tidak panjang. Kipin langsung nomor 5 di sini. Misalnya aku diketahui nomor 5 ya. Nomor 5 Kipin kasih tahu ya, given that ya, ada ditunjukkan bahwa given that apa ya, 1 min X kuadrat per 4. Di sini adalah fx-nya diapit oleh 1 min X kuadrat per 4 dengan juga lebih kecil daripada 1 plus X kuadrat per 2 ya. Terus kamu ditanya find ya, find value ya, find value dari limit X mendekati 0. Kalau Anda dapat soal seperti ini, langkahmu gimana cara mengerjakan? Given that diketahui bahwa ditunjukkan bahwa function fx ini adalah diapit oleh 2 buah function. Teorema sandwich ya, enak loh roti ya, roti burger diapit ya. Nah, kalau diapit begini, Cing ditanya limit X mendekati fx Kipin, salah soal, fx-nya nggak diketahui. Anda pasti ngomong gitu, fx-nya nggak tahu, gampang. Kita jawab di sini. Kalau aku jawab 1 min X kuadrat per 4, tak jawab di sini ya. Solve, tak jawab di sini 1 plus, tak tulis lagi soalnya. Kalau sebelah kiri Kipin kasih limit X mendekati 0, 1 min X kuadrat per 4, berarti function ini juga dijadikan limit fx. Sebelah kanan juga harus dikasihkan
function limit x mendekati 0 1 plus x kuadrat. Betul ya? Juga harus dikasihkan function limit x mendekati 0 1 plus x kuadrat. Betul ya? Kalau dikasih limit semua, betul ya? Nah, terus Anda perhatikan limit x mendekati 0 1 ini ya ditulis 1 min 0 per 4. Di sini Kipin tulis limit x mendekati 0 fx. Di sini Kipin tulis adalah 1 ditambah 0 kuadrat per 2. Berarti 0 per 4 ya 0, berarti ketemunya adalah 1. Kipin tulis saja supaya enak ya. Berarti limit x mendekati 0 fx. Berarti Kipin tulis di sini 1 plus 0, 1 min 0 berarti 1. Di sini Kipin tulis limit x mendekati 0 fx. Di sini juga 1. Oh, berarti ini diapit antara 1 dengan 1. Berarti Kipin bisa mengatakan limit x mendekati 0 fx secara teorema sandwich itu nilainya 1. Kuncinya cuma begitu. Jadi Anda harus menciptakan function itu sendiri. Anda bagaimana menciptakan function itu sendiri? Kipin kasih contoh. Kipin kasih contoh yang nomor 6 ya. Kipin kasih contoh nomor 6 sebentar lagi rungkat Kipin ya. Kipin kasih contoh nomor 6 ya. Nomor 6 di sini ada tulis ya. Kipin tulis ini nomor 6 ya. Enggak banyak Kipin enggak banyak waktu ya. Nomor 6 di sini ya. Ini hanya supaya terciptanya record aja ya. Ya di sini ya. Misalnya given that ya. Given that di sini diketahui 1 plus x kuadrat, fx diapit, ini langsung singkat ya, lebih kecil fx lebih besar, fx lebih kecil daripada 3 plus x kuadrat ya. Terus dia bilang find ya limit x mendekati 1 fx. Oke ya. Terus caranya gimana Kipin? Limit x mendekati 1 fx. Nah ya, nah cara jawabnya sama. Kalau kita bikin ini dengan teorema sandwich sama. Oh ini diapet. Jadi Anda menciptakan, jangan khawatir. Kipin tulis jawab solutionnya, ya Kipin jawab solutionnya. Ya solutionnya Kipin tulis lagi soalnya. Berarti 1 plus x kuadrat di sini adalah fx. Di sini adalah 3 plus x kuadrat. Ya, kalau ini tak kasih limit x mendekati 1 plus x kuadrat. Kalau ini tak kasih limit x mendekati 1 fx. Kalau ini tak kasih limit adil ya. Kalau kiri dikalikan 1, kanan dikali 01, tengah juga kali 1, semua sama. Logik itu aljabar basic. Ya, limit dikasih limit. Oke, nah terus kita hitung. X-nya masuk 01. Wah, ini basic sekali. Bisa nggak hasil 0 per 0 kok ya. Dimasukkan 1 ya berarti 1 ditambah 1. Di sini Kipin tulis limit x mendekati 1 fx. Di sini adalah limit x mendekati 1. Di sini adalah 3 plus 1 kuadrat ya 1. Berarti hasilnya 2. Berarti x mendekati 1 fx di sini lebih kecil daripada langsung 3 tambah 1 berarti 4. Berarti ceritanya limit x mendekati 1 fx itu berapa? Ya antara 2 dan 4. Kalau dia bilang antara 2 dan 4, kalau dia bilang adalah bilangan bulat, berarti limit x mendekati 1 fx berarti nilainya 3. Kan gampang. Ya, ini secara logik ya, secara logik. Jadi kalau ditanya lu ya, kalau ditanya secara logik ya seperti ini. Berarti limit x mendekati 1 fx nilainya berapa? Oh nilainya 3 ya, nilainya 3. Gampang ya, tidak terlalu ribet ya. Oke sebentar izin Kipin ya dari sebentar Kipin izin dari TikTok sebentar. Ini nggak tahu kenapa Kipin juga susah amat ini ya sebentar. Oke sebentar oke ya, sebentar izin ya. Ini durasinya sudah berapa menit ya? Oh, oke ya cukup lah ya. Oke ya oke yes ya lanjut ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi teorema sandwich, teorema burger ceritanya ya, teorema daripada roti burger. Nah jadi ini ada fx, ini ada gx, ini ada x. Nah teorema ini kapan dipakai? Ya tujuannya untuk
untuk menyelesaikan soal-soal limit yang bisa diapit ada 2 function ya. Salah satunya tadi contoh-contohnya garis besarnya seperti ini ya, Kipin izin. Dan bagaimana kalau Anda mengerjakan soal ini ya. Tapi Kipin nggak bahas karena soal ini menurut Kipin nggak cukup waktunya, terlalu panjang. Mungkin sebagai PR Anda mau mengerjakan ya. Kalau Kipin punya di sini adalah limit X mendekati, di sini Kipin kasih limit X mendekati 0, di sini adalah 1 per len ya. Ada len, di sini adalah X ditambah akar square root X kuadrat plus 1 ya, dikurangi 1 per len, di sini adalah 1 plus X. Ini nilainya berapa ya. Waduh Kipin, kok gini soalnya ya. Anda harus belajar ya. Jadi kalau kita dapat apakah ini pakai teorema Sandwich? Nah, Anda coba sendiri. Apakah ini berupa aljabar? Oh yes, ini aljabar. Tetapi selama kita belajar limit aljabar, selalu X pangkat difaktorkan atau dikali sekawan begitu ya. Tapi Anda perhatikan, apakah Anda pernah tahu di situ adalah limit X yang mengandung len? Nah itu Anda wajib dipelajari ya. Nah sebagai penutup juga Kipin kasih, kalau Kipin punya soal di sini adalah Kipin kasih ya. Kalau Kipin punya limit X mendekati 0, di sini katakanlah X pangkat 3, di sini adalah sin 2X. Ini tangan 3X. Ini berapa ya? Mungkin Kipin kasih lagi sin 6X, mungkin ya, sin 6X. Jawabannya berapa? Anda bilang gampang sekali. Gampang gini Kipin. Ini bisa diubah menjadi X mendekati 0, ini X. Berarti ini ditulis sin 2X, tangan 3X, sin 6X. Betul ya? Betul ya, seperti ini ya. Terus kita tulis di sini adalah ini per ini 1 per 2, ini per ini 1 per 3, ini per ini 1 per 6. Basic ini ya. Betul ya, basic. Nah, tetapi kalau Kipin kasih di sini limit X mendekati 0, di sini Kipin kasih E pangkat 3X dikurangi 1 tutup kurung pangkat 3 per sin 2X tangan 3X sin 6X. Jawabannya berapa? Ya, nah ini PR sebagai penutup ya. Kipin izin ya, Kipin tidak panjang lebar. Anda mau belajar mengenai teorema ini, Anda harus belajar apa yang dikatakan daripada Derek Taylor, apa yang dikatakan dari Derek Maclaurin ya. Jadi Taylor Maclaurin itu sebenarnya konsepnya kerjasama ya. Jadi ditunggu aja di live berikutnya ya. Kipin sebenarnya mau ngejar apa yang dikatakan examnya daripada JSKP. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi pelajar seluruh Indonesia ya, bisa membantu menemani setidaknya dalam kondisi mungkin mohon maaf kata kalau saat kuliah atau saat sekolah sedang sakit dan gurunya mungkin tidak mengulang, Anda ketinggalan penjelasan dari guru, mungkin dari videonya Kipin bisa membantu, cukup lumayan membantu ya. Terima kasih. Semoga teman-teman Anda yang lainnya juga terbantu ya, terbantu dengan video-videonya Kipin, karena Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dukungan dari kalian. Oke, Kipin izin. Terima kasih. Kipin mohon pamit. Bye bye.